Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semua? Jumpa lagi di channel Ngobor Horor ya. Masih biasa ada Mas Ayung di sini. Betul. Dan masih sama aku yang mau nemenin ceritanya Mas Ayung. Nih kali ini Mas Ayung mau cerita apa nih? Iya, nanti tak kasih tahu sembari berjalan, oke. Bib. Ini penasaran nih, udah penasaran nih. Oke, pembukaannya udah, Bib. Oke, cukup lah. Nah, durasinya udah. Nah, lumayan ya, Bib ya. Baik, kita nyapa kawan-kawan dulu, Mas Lebib. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua di acara Ngobor yang konon katanya acara ini ditunggu-tunggu, Bib. Amin. Makanya kita harus semangat. Sip. Jangan kelemar-kelemar, apalagi malu-maluin ya, Bib. Oke, Harus semangat ya, Bib ya. Nah, seperti biasa kita akan menghadirkan sebuah cerita horor atau misteri ya, Bib. Semoga bisa menghibur tentunya, dan selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Bib, mau cerita langsung boleh ya, Bib ya? Monggo. Ini adalah sebuah kisah tentu, Bib. Kisahnya Haji Samsuri, Bib. Haji Samsuri. Nah, ini beliau adalah seorang pengusaha, Bib. Seorang pengusaha material yang sukses. Seorang pengusaha, terlalu dekat kali ya, Bib ya. Seorang pengusaha material yang sukses, dan konon katanya dari dengar-dengar cerita sih juga usahanya bukan cuma sekedar di usaha material, Bib, tapi merambah ke banyak gitu. Banyak. Kayak usaha besi, terus kadang-kadang ada di pertanian juga, cuman nggak di daerah sini gitu ya. Ini juga nggak jauh-jauh sih kalau Pak Haji tadi Samsuri juga orang-orang masih seputar desa sini lah. Tapi ini kesannya udah lama. Nah, ini beliau itu pengusaha yang benar-benar udah sukses dan sangat disegani oleh orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya, di kampungnya, di mana dia tempat tinggalnya beliau, begitu, Bib. Dan kesuksesannya ini juga bukan, kan ada ya orang kayak gitu sukses turunan atau apa ya kan, Bib. Kalau ini Pak Haji Samsuri ini memang dari muda ini memang seorang yang memang rajin, begitu ya. Dia itu bukan dari kalangan akademis, pendidikannya nggak tinggi, terus bukan dari kalangan orang kaya, orang tuanya juga orang tua yang sederhana, begitu, Bib. Namun beliau itu memang seorang pekerja keras, dan dari muda katanya itu dia itu udah bergaul kemana aja, Bib. Kemana aja, sama siapa aja, begitu loh. Jadi apa usaha apa aja udah pernah dicoba sama beliau, pernah ditekuni, pengen ngerti banyak hal, begitu loh ya. Dia kalau orang bisa begitu, kenapa aku enggak? Akhirnya dia nyoba ini nyoba itu, semua pergaulannya hebat banget. Bahkan konon katanya juga bukan cuman di daerah seputar Jawa, itu bisa nyampe ke seberang lagi masa-masa mudanya itu loh. Itu dari dasar itu semua mungkin kalau orang bergaulnya luas kan cenderung pikirannya lebih terbuka. Banyak hal, banyak juga kesempatan. Oh, ini yang bisa jadi peluang bisnis atau apa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya tadi dia usaha yang kelihatan, begitu. Itu adalah usaha material, dan kisah waktu itu diceritakan beliau itu umurnya sekitar 65 tahun. Nah, ini Pak Haji Samsuri itu orangnya melastar, Bib. Melastar ini ya. Royal lah ya. Royal tapi cenderung dermawan, begitu loh. Brak-bruk kata orang sini. Jadi nggak pengen ngelihat kalau misalnya jagongan nongkrong atau ngelihat orang susah, dia nggak mau. Apalagi punya uang itu ya. Kemana aja nongkrong pasti ada anak kecil nangis, turun aja jajan. Nangis kenapa sih? Ini jajan apa aja, ada orang butuh, mau butuh kalau apa aja. Kalau istilah Jawa di sini apa ya? Loman itu ya. Loman. Jadi dia nggak bisa kejam sama. Karena ada orang macam-macam kan. Kalau misalnya dulu pernah menderita kekurangan, terus hatinya ngomong, besok kalau saya kaya, awas hati-hati. Kalian jangan harap begini. Kalau dia bukan tipe yang begitu. Justru orang lain itu yang menderita, misalnya dia itu sekarang udah sukses,
besok kalau aku sukses gitu ya, aku nggak pengen orang-orang seperti aku. Kalau gitu. susah itu nggak enak kayak gitu Iya, loh. iya. Nah ini makanya dia itu sangat disukai, disenengin sama lingkungannya beliau itu sendiri ya. Lagi pula walaupun dia itu seorang udah berhaji begitu, tapi dia nggak mau disebut haji. Oh, iya, Jadi iya. kalau manggilnya pengennya disebut Om aja, Om Sam kayak Oh, iya, gitu. iya. Jadi Pak Sam lah gitu ya. iya, kalau anak-anak muda biasa ngomongnya Om Sam kayak gitu. Sehingga gampang kalau lewat kemana aja duduk nongkrong sebentar, anak rokoknya ora kayak gitu kan. Ada rokoknya enggak, diem anak-anak muda kan. Nih beli rokok kayak gitu. Terus kalau di rumah tetangga atau butuh apa, Asik orangnya ya. Pak ini ada rencana gini-gini. Makanya dia juga jadi salah satu donatur tetap kayak ini BIM. Badan apa ya namanya yang berhubungan sama keagamaan, lingkungan kayak gitu loh. Saya sosial lah seperti Pokoknya itu. dalam kalau acara PHBI juga mungkin aktif ya. Ya mungkin seperti itu. Tapi ya itu tadi, setiap orang juga ada kekurangannya, Bim. Pak Haji Samsuri merasa bahwa aku itu banyak kekurangannya. Makanya aku walaupun sudah berhaji, aku belum layak lah untuk disebut haji. Oh, makanya dia nggak mau dipanggil Pak Haji karena kayak gitu. Iya. Salah satunya. Salah satunya alasannya itu. Karena apa? Diceritakan bahwa Pak Haji itu kan tadi pergaulannya kemana aja. Bahkan wis sampai keluar Jawa dan nggak pernah memilih bergaul sama siapa aja. Begitu loh, Bim. Jadi yang orang-orang yang ya kadang-kadang ketemu orang yang baik-baik, ketemu yang preman-preman, yang usahanya itu yang usahanya yang bersih, putih, ada juga yang usahanya abu-abu itu apa namanya kenal semua sama dia, kenal baik begitu loh. Ya kalau istilah kata kalau di daerah sana udah jawara lah gitu ya. Iya, lebih cenderung dikenalnya kalau di luar itu bukan sosok yang apa namanya agamis atau dermawan seperti itu, tapi memang orang yang keren, orang kuat begitu loh. Iya, begitu Bib. Dan hasil dari sekarang ini dia bisa dibilang mapan begitu ya. Salah satunya dulu karena emang dia pernah bermain di bidang apa aja, kayak gitu. Jadi kalau dia itu disebut Pak Haji kayak gitu dia merasa malu kayak gitu loh, merasa malu nggak enak. Pokoknya aku maunya disebut Om aja udah. Kalau yang muda-muda Om, kalau yang sama-sama ya Pak gitu aja. Tapi jangan dikasih haji-hajian, aku malu kayak gitu. Nah tadi kalau misalnya di lingkungan masih asik, Mas katanya kalau di lingkungan masih asik, masih orang-orang itu dia bisa menyembunyikan diri walaupun tadi dia cuma disebut maunya begitu ya. Itu ya orang-orang emang orangnya memang rendah hati, nggak mau nyombong kayak gitu. Tapi sebenarnya dia itu apa ya? Nggak enak sebenarnya kalau aku ada sebutan haji terus ditinggi-tinggiin. Nyatanya sampai sekarang itu aja aku masih melakukan hal-hal yang kurang baik, masih sering minum, masih sering diajak foya-foya yang mau. Itu gitu minuman banyak ya. Iya, aku juga lagi minum kopi ini. Iya, suka diajak minum kopi, maksudnya seperti ya minum-minuman yang nggak bagus lah kayak gitu, Bib. Jadi kalau ini ya, kalau namanya orang kan dulu pernah punya kawan, sekarang tetap terhubung dari dulu kawan-kawan dulu itu main ke rumahnya Pak Haji, ke Om Sam tadi ya. Itu mereka nggak tahu kalau sekarang si Samsuri itu Haji Sam itu udah seorang haji, di sini juga banyak perannya gitu. Artinya masih okem kayak dulu. Kayak ya jawara lah. Masih jawara. Pokoknya kalau udah main ke rumah kadang dari berbagai tempat gitu ya, di Jawa atau orang luar Jawa itu udah apa namanya, aku mau main ke tempatnya Haji Sam, calling-callingan, nanti ke sono bareng, udah nyampe rumah pasti ngajakin beli minum, nanti jalan kemana foya-foya kayak gitu. Jadi dia nggak bisa menolak, Bib. Ya, sifatnya menjamu tamu kadang ya. Menjamu tamu, dia nggak bisa menolak karena apa? Nyatanya yang mereka kenal tentang diri saya itu emang aku bukan orang baik-baik, ya kan? Masih mau yang seperti itu di tempat-tempat yang buat senang-senang lah kayak gitu. Sementara kalau aku nolak, ini teman-teman inilah yang
ada peran penting dalam kehidupannya aku sampai aku sukses ini kayak gitu dunia loh. bisnis ya itu. Iya, dunia bisnis. Jadi nggak bisa kalau aku nggak kayak gitu, belum bisa dia seperti itu. Makanya buat nutup itu semua, ya tadi buat ngurangin rasa bersalah. Emang dia dari dulu emang udah biasa master Sloman itu tambah lebih kenceng lagi, Bib. Jadi semua yang dia punya, yang dia miliki itu banyak kan diberikan sama orang. Jadi emang hobi sedekah itu ya. Hobi sedekah, hobi nyumbang, nggak bisa ngelihat orang susah kayak gitu. Dan satu lagi, dia itu punya seorang anak. Anak cuma satu-satunya laki-laki, anak tunggal. Aku banyak kekurangannya kayak gini ya, dulu begitu ya. Terus orang-orang di sini mungkin menolak orang baik, tapi nyatanya di luar juga aku terkenal sebagai okem, masih doyan macem-macem. Itu cukup aku aja. Ini mungkin kayak semua orang tua juga begitu, Bib. Iya. Ya kan? Kalau misalnya aku jadi belum bisa jadi orang baik, cuman lagi berusaha baik, tapi anak-anakku jangan sampai jadi kayak bapaknya kayak gitu kan. Jangan sampai kayak ibunya harus jadi orang baik, kecuali orang tua yang sakit memang mengharap anaknya jadi penjahat kan, Bib. Ya, nah itu akhirnya dari kecil anaknya itu disekolahkan atau dipesantrenkan, Bib. Oh, di mondok gitu ya. Pesantrenkan dan di pesantren itu dibuang jauh, Bib. Dibuang jauh, benar-benar dipilihkan pesantren. Kalau di zaman-zaman 10-20 tahun yang lalu kan tetap udah ada pesantren modern ya. Iya, ada. Ya kan? Dia sengaja memilih pesantren yang masih pesantren tradisional. Iya. Ya, jadi yang masih alam, masih kental, yang tauhidnya kental, pelajaran akhlak seperti itu, Bib. Iya. Nah, sebagai Nestali Tiga Uang juga anaknya termasuk anak yang nurut. Jadi nggak ada ngomong, Pak, aku nggak mau ini loh, nggak mau nyantri yang di sini, ini kuno, yang di sana aja, yang itu enggak. Apa ngomongannya bapaknya, dia nurut. Oh, manut aja gitu. Akhirnya itu tadi dia dipesantrenkan di sana. Dunia pesantren kayak apa? Jenengan pasti hafal karena Mas Labib kan pernah nyantri dulu ya, Bib. Berapa, Bib? 30 tahun apa 20 tahun, Bib? Kelamaan ya. Apa 20 hari ya, Bib? Ya, terus Mas Labib nyantri, katanya dulu itu nyantri, terus 4 bulan pulang langsung bisa nangkep tuyul. Ya, Bib, masukin botol. Iya ya kan, Bib, kayak gitu ceritanya kalau nggak salah gitu, Bib. Enggak, dia ngasihnya Ustadz ya itu. Beliau. Nah itu, Bib, dia di sana seperti anak-anak yang lain, nggak pernah ngomongin kalau saya itu anaknya orang lumayan, orang punya pengaruh begitu. Jadi nggak ngadirnya kata orang sini. Iya, kadang dulu emang zaman saya emang kadang emang kayak gitu. Jadi kayak kalau ngerasa orang tuanya berada gitu, itu kadang songongnya pasti ada. Apalagi kalau habis dapat kiriman, aduh, kayak gitulah dulu pengalaman. Enggak mesti gitu. Kalau di pesantren itu ini, Bib, kamarnya itu kan di kisah ini katanya kamarnya bareng-bareng loh, Bib. Iya, itu biasanya pakai blok pakai kan satu ruang itu bisa satu tempat itu bisa nyampe 20 anak atau 25 biasanya gitu. Oh iya? 25 anak. Tidurnya ada bangsal-bangsalnya apa di bawah, Bib? Biasanya tergantung pondok pesantrennya. Kalau dulu kan kalau saya dulu pengalaman itu yang emang mesti di bawah semua. Jadi nggak kaya, nggak miskin, itu di bawah semua. Di bawah semua. Tapi ada alasnya. Pakai alas. Terserah. Yang ada yang pakai alas, ada yang enggak gitu kan. Oh, berarti mereka bebas. Kalau yang punya uang bisa pakai kasur lipat atau apa begitu ya. Cuman jarang juga, kadang ya pakai tikar aja gitu sama bantal udah. Nyampur tidurnya begitu ya. Yang tidur di masjid juga ada banyak malah milih. Mungkin biar lebih tafakur atau apa. Kadang lebih milih tidur di masjid juga banyak. Kalau jadi kan dulu udah alat-alatnya udah masih nimba atau air. Ya, dulu masih emang zaman saya dulu era 90-an ya masih kayak gitu. Masih pakai kerekan. Kalau dulu pakai dragon kan. Iya, pompa dragon. Emang itu biasa buat tiket. Gantian yang isi siapa begitu. Iya, jadi emang tujuannya buat mendidik gitu, bukan buat apa gitu. Iya, ini tauhidiyah bukan jenengan.
dulu saya jangan sebutin lah. Sebut ya. Iya, ngapain cerita kayak gini ya, Bib? Orang kita lagi cerita serem gitu loh. Ini cuman intermezzo aja buat menggambarkan tadi Mas Labib kehidupannya seperti itu, karena pengen gambarin kehidupannya tadi. Namanya putranya Pak Om Sam itu namanya Ahmad, Bib. Sebut saja namanya Ahmad. Jadi dia di sana membaur seperti anak-anak yang lain, nggak pernah mencolok, walaupun sering dapat kiriman gede atau apa, dia tetap aja berbagi sama temen-temennya gitu loh. Terus nggak merasa aku tinggi hati, aku orang kaya kayak gitu, enggak. Malah dia itu kadang-kadang sering gantiin temen-temennya, misal ada piket dia lagi sakit atau apa, aku aja Pak Yai, aku aja Mbak Yai kayak gitu. Memang kayak seperti harapannya bapaknya loh, anaknya itu bener-bener tekun banget belajar. Nah juga bukan dia karena rajinnya juga, tapi prestasinya juga lumayan di sana, menonjol lah bisa dibilang begitu. Kalau anak-anak lain waktu luang misalnya banyak buat lele, dia itu bocok gitu, seperti itu. Nah Haji Samsuri juga ngomongnya gitu, nak besok kamu pokoknya nyantri sekuatnya kamu besok supaya kamu bisa jadi ustadz, paling enggak lah seperti itu. Kamu bisa bimbing orang sekitarmu, bisa terutama manfaat ya buat lingkungan. Buat lingkungan, terutama keluargamu kayak gitu. Jangan seperti bapak, nggih pak, seperti itu. Nah ini di sana ada kawannya siapa tadi, Mas Ahmad itu ya. Mas Ahmad itu punya kawan dekat, walaupun satu kamar itu ada mungkin kayak Mas Habib ngomong 20, kadang 25 orang, ada kawan dekat ya bangsa 6 atau 7 orang lah kayak gitu, Bib. Mereka itu kemana-mana bisa dibilang bareng lah, soulmate banget kadang kayak gitu ya. Yang cocok itu biasanya gitu. Cocok, Pak. Pasti ada ya yang kayak gitu ya, kayak Bib. gitu. Baik. Oh iya, kalau yang cewek berbeda ya? Beda itu biasanya itu tempatnya bisa di sket. Jadi emang dari cewek nggak bisa masuk ke sini, sebaliknya juga gitu, nggak bisa masuk ke sana. Ya aku nanya-nanya banyak, kalau aku kan nyantrinya nggak yang kayak gitu, santren gaib, gading. Nah itu akhirnya satu ketika kan memang kalau mau hari puasa kayak sekarang, mau bulan jatuhnya bulan puasa, biasanya kan aktivitas santri diliburkan. Iya. Ada libur panjang ya, Bib ya. Iya ada. Makanya nggak heran kalau misalnya di desa-desa, tentunya kayak desa Koti itu Maritis atau sekelilingnya itu banyak ukti-ukti, banyak orang anak-anak itu pakai pici, kopiah kayak gitu di bulan-bulan awal puasa karena mereka ternyata libur, ya kan, Bib. Nah ini satu ketika mereka memang harus dapat jatah libur puasa, Bib. Mas Ahmad dan kawan-kawannya libur puasa begitu ya. Iya, putranya Pak Sam. Iya, ini lagi cerita Mas Ahmad, bukan lagi cerita diriku, Bib. Nah itu Mas Ahmad dan kawan-kawan sepesantren dan mungkin pesantren yang lain puasa ya libur kayak gitu loh. Nah ini temennya mengisahkan, namanya bisa dibilang sebut saja namanya Zaki. Itu apa ya, mendadak banget gitu loh. Dia kan waktu itu wayahnya habis maghrib. Nah, waktunya habis maghrib tapi mau menjelang isya lah. Dia itu kedatangan tamu. Dia kan lagi di dalam. Ini anak Jawa Timur, Bib. Anak Jawa Timur, tapi dia nggak mau disebut kampungnya apa, tempat tinggalnya apa, di mana gitu ya. Itu lagi di dalam sama orang tuanya. Habis ya mau tadarus nanti aja lah, habis isya ini tanggung begitu ya. Habis makan ini buka puasa terus nanti mau sholat tarawih dulu segala macam lah nanti pokoknya, tapi ini ada tamu kayak gitu loh. Jadi mamanya ngomong Niki Zaki ada tamu itu di luar lo nyariin kamu. Tamu siapa? Dia itu anak santri, jarang bergaul di lingkungannya kayak gitu loh. Kok ada tamu malam-malam jam segitu nyariin aku? Kalau dia di kampungnya nggak umum dipanggil nama Zaki, Ae manggilnya begitu. Tapi kok namanya komplit disebut Zaki. Ini kayak kalau bukan anak pesantren nggak mungkin kayak gitu loh. Akhirnya mak siapa, mak anaknya seperti apa? Anaknya ganteng bersih kayak gitu loh. Tapi pakai sarung siapa ganteng bersih? Jangan-jangan si Ahmad, dia kan lagi liburan seperti aku kayak gitu kan. Akhirnya ya wis mak sebentar, dia itu lagi ngemil-ngemil begitu, akhirnya cuci tangan keluar, iya bener ada si Ahmad di depan pintu. Bib, loh kamu udah di sini?
bukannya liburan, nah kamu kan orang sana jauh, ngapain kemari? Nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa, cuman senyum, pertama cuman senyum, nggak apa-apa. Dia ternyata bawa undangan, bawa undangan tapi nggak tertulis buat si Zaki, buat si Zaki. Jadi Zaki, kamu ini ya bisa kalau mungkin bisa demi teman kayak gitu, demi teman kamu ke rumahku kayak gitu. Ke rumahmu jauh banget tuh. Gitu, oh kan, ada gitu. ngadain acara gitu. Iya ngadain acara semacam itu. Kamu ke rumahku. Loh ini kan puasa. Iya makanya puasa. Kalau aku bikin acara, kalau nggak puasa kan susah. Kita mumpung libur. Kamu ke rumahku. Nah terus biar caranya aku harus minta izin sama bapak sama ibu dulu. Ya udah minta izin nggak apa-apa. Tapi aku bukannya mau gimana-gimana ya. Kalau kamu butuh uang, aku ada buat ngongkosin kamu ke sana. Sampai sana juga nanti diongkosin baliknya. Kan jauh katanya. Enggak, kayak siapa aja, aku masih punya duit katanya dari tabunganku. Itu akhirnya mau datangnya kapan? Pokoknya kalau bisa secepatnya ke sana. Soalnya ini udah mulai rame di sana katanya begitu. Di tempatku udah rame. Ada acara apa sih? Ya kejutan aja lah. Pokoknya di sana rame kayak gitu. Itu ternyata itu nggak mau nginap sama sekali, Bib. Padahal kan jauh banget gitu loh. Dia udah pulang ke sini, ke area Tegal sini. Jadi si Ahmad cuma ngabarin itu, langsung Betul. pulang. Itu Mbak. Ini kamu kesini pakai apaan sih? Kau tahu udah di depan pintu kayak gitu. Udah di depan pintu pakai ojek atau iya pakai, ada yang nganter katanya seperti itu. Terus ini nginep atau gimana? Wis gampang, aku ada yang nungguin lagi gitu. Itu langsung salaman langsung loyor pulang. Itu langsung kan jalannya kecil gitu ya. Nembus kebun-kebun begitu terus ngilang. Nah ini kenapa aku nggak ngejar kayak gitu loh. Terus lah itu temannya kan dari jauh. Zaki, kamu kok tega banget, itu dikejar suruh nginep ke sini. Di udah ke sana itu nggak nyampe, nggak ada, Bib. Oh iya. Dan nggak ada apa naik kendaraan umum atau naik ojek nggak ngerti. Tapi karena memang udah akrab banget, dia bikin alasan sama orang tuanya lah untuk segera menuju ke sini, Bib, ke rumahnya si Ahmad tadi. Karena memang mereka sebenarnya tahu alamatnya, tahu kayak gitu loh. Tapi langsung ke rumahnya nggak pernah. Akhirnya ini ternyata teman-teman yang lain yang 6 biji itu sama juga dapat undangan dari Ahmad. Temennya di pondok yang akrab-akrab itu. Iya, itu berbeda-beda ini apa namanya tempat tinggal. Jauh-jauh ada yang dari Jogja, ada yang di Semarang, ada yang di Cepu, macam-macam. Bib itu dapat undangan yang sama seperti itu, dan mereka dilalanya karena udah akrab banget gitu loh. Dan sebenarnya mereka tahu itu juga orang kaya gitu loh. Jadi tapi semuanya di cerita ini dikatakan mereka tetap ngongkos sendiri, nggak mau gitu. Ntar kalau nyampe rumahnya Ahmad terus dia yang ngongkosin mah gampang. Iya, yang penting nyampe tujuan dulu. Belum. Oh iya belum. Ayo. Oh, ya. Bentar. Lanjut ya, Bib ya. Itu Zaki aja gimana sama teman-temannya? Zaki sama teman-temannya akhirnya dia by phone waktu itu, walaupun udah lama kan udah telepon, entah teleponnya lewat wartel atau apa ya, Bib. Ini akhirnya menuju ke sini, ngulon ke arah sinilah daerah Tegal. Dia ngomong daerah mana sih, diceritain jangan disebutin daerah mana kayak gitu ya, pokoknya area Tegal Pemalang lah sini lah ya, Tegal Pemalang Brebes. Akhirnya sebut saja taruhlah di Tegal lah kayak gitu. Mereka itu ketemuan di terminal. Mereka ketemuan di terminal itu ya hampir dibarengin lah. Kalau kamu dari sana berapa hari, kalau misal pakai bus, pakai yang lebih cepat, pakai apa kereta misalnya begitu. Itu ketemuan di situ. Di hari yang sama berarti ya? Iya, di hari yang sama mereka ketemuan berenam ya, ketemuan di sana. Alhamdulillah mereka bisa ketemu semua. Iya, Ahmad kemarin ke tempatku, katanya ada acara di rumah, nggak enak kalau nggak datang. Dia kan orangnya baik banget kayak gitu loh. Kalau kita nggak kesana nggak enak. Iya, aku juga kayak gitu. Ongkosnya gimana? Aku ongkos dewe, aku ongkosnya sendiri. Tapi kalau pulang aku mau minta, dia kan punya duit, aku nggak punya ongkos kayak gitu. Akhirnya, loh alamatnya kamu yang ngantongin kan, Ki? Iya, aku punya alamatnya. Akhirnya nanya-nanya, terus harus pakai kendaraan apa, mereka menuju ke rumahnya Ahmad. Saat itu juga cuman niren istirahat sebentar gitu loh, Bib. Akhirnya ke rumahnya Ahmad, mereka bareng-bareng naik kendaraan umum, nyambung lagi ke itu apa namanya ya, yang mobil-mobil kecil itu, sampai bener alamatnya desa A gitu loh. Desa A,
kecamatannya ini benar di situ. Ternyata rumahnya bukan pas di jalan gede, harus masuk jalan desa kayak gitu. Terus saya nanya, rumahnya Haji Sam di mana ya Bu? Gitu, ngapunten gitu kan, nanya sama orang-orang yang dekat situ. Karena ini udah tulisannya kan desanya sama gitu loh. Saya nanya-nanya dikasih tahu, oh rumahnya di sana Dek. Itu mereka namanya santri ya, ada yang sarungan, ada ini betul-betul pakai ini apa tas ransel kayak gitu, siapa tahu rada lama gitu. Akhirnya mereka terus nanya lagi, itu Mas rumahnya yang lagi rame-rame kayak gitu. Emang lagi ada acara gitu? Iya ada acara, beneran ada acara. Akhirnya mereka mulai mendekat, jadi ada gang nggak terlalu gede lah gitu ya Bib. Kesana, oh itu rumahnya, katanya ini lagi rame-rame. Udah si Zaki itu mau ngajak teman-temannya, ayo langsung ke sana, tapi yang lain nahan. Malu lah, orang itu lagi acara ramai kayak gitu, masa kita langsung ke sana? Paling nggak harus nunggu bubar kayak gitu loh. Nah itu kayak ada acara selamatan kayak gitu loh, Bib. Ada acara selamatan, iya ya, lagi ada selamatan. Jangan-jangan teman kita nikah nggak ngomong-ngomong kayak gitu loh. Surprise-nya itu. Iya, jangan-jangan nikah nggak ngomong-ngomong dijodohin atau apa? Iya ya, tapi aku juga perasaannya nggak enak. Nggak enak gimana? Nggak tahu. Mbuh katanya yang lain, aku juga los-losan. Belum makan apa ya? Oh itu kan nanti ada berkatnya. Enak gitu. Itu ada nasi-nasi kalau lagi rame-rame begitu. Ya wis, moga-moga Ahmad keluar kayak gitu loh. Kan mereka nggak ada yang pegang ponsel sama sekali. Kalau memang taruhlah nggak ada yang keluar juga mereka kan nyamperin ke sana. Tapi setelah acara itu bubar, pas bubar itu acara itu ada tahlil Bib, tahlil macam-macam lah acara, terus ada tausiahnya juga, tapi lamat-lamat nggak terlalu kedengeran karena nggak langsung di depan rumahnya, tapi berapa rumah gitu nunggu. Malu Bib. Terus ini mereka lagi nungguin, biasa kan namanya tetangga-tetangga ngelihat dari kaca kayak gitu, itu orang siapa, sarungan tapi nggak ikut tahlil, nggak ikut acara itu, orang kok anak-anak siapa itu, mencurigakan. Akhirnya kan seorang ibu-ibu keluar ngomong kan, Dek, ngeliati siapa kayak gitu, nyariin siapa, kok pada nggak ikut selamatan kayak gitu kan. Bu, enggak Bu, ini lagi mau nyari rumahnya temen. Oh, nyari rumahnya temen. Oh iya, itu lagi ada acara, jadi dibikin kayak ada tendanya, nggak bisa lewat kesananya, nggak bisa lewat. Ngertinya ibu-ibu tadi, iya lagi ada rame-rame itu, kalau misalnya lewat gang ini ya nungguin itu selesai. Kalian mau nyari temennya, kalau sandangannya pakainya kayak santri ya, nggih Bu, kayak gitu. Ada salah satu yang ngomong, lah ini mau nyari alamatnya siapa? Kayaknya orang-orang jauh pakai tas segala macam kayak gitu. Iya, kita lagi nyari alamatnya Haji Samsuri kayak gitu. Oh, Om Sam katanya gitu, nyari alamatnya Om Sam. Nah itu yang lagi rame-rame rumahnya Om Sam kayak gitu. Haji Sam ya itu. Oh, itu ya Bu. Ngapunten Bu, lagi acara apa? Loh, lagi acara apa? Ya itu lagi 3 hari tahlilan, gimana kayak gitu. 3 hari apa Bu? Kan putranya meninggal kayak gitu Bib. Itu mereka langsung, Bu jangan ngomong sembarangan Bu, sampean kalau nanya dijawab malah jangan ngomong sembarangan. Gimana? Enggak, putranya si Ahmad. Iya Ahmad kan meninggal udah 3 hari ini malam ketiga, katanya begitu Bib. Enggak mungkin Bu, enggak mungkin, orang kemarin aja di rumah saya. Dari rumah saya orang dia itu pulang kan, yang lain liburan ya kan, mendekati puasa, dia kan sebelum puasa dia udah pulang dulu, itu sakit parah. Jadi pulang sakit parah Bib, dan meninggal Bib. Jadi mereka kesana bener-bener nggak percaya sama sekali. Mereka sayang sama Ahmad ya, teman akrab banget, teman deket banget. Terus kemarin habis dari rumahnya belum lama, terus ngomong katanya di rumahku lagi ada acara, ada rame-rame, ayo ke sana kayak gitu, ayo ke sana ke rumahku, ayo ke sana ke rumahku kayak gitu. Anehnya lagi mereka biasanya kadang-kadang guyon, ngapain ini lagi libur, ngapain ke rumahmu? Nggak ada yang pengen nolak gitu loh, kayak terpanggil pengen ke. Oh ternyata jawabannya ini, mereka langsung nangis rangkul-rangkulan di situ. Jadi yang nanyain bingung, yang nanyain ibu-ibu bingung, loh Mas, kok pada tangisan kayak gitu? Jadi orang perempuan kan kadang-kadang nyamber ya, ikutan nangis kayak gitu. Wah aku tadi ini nangis, sampean siapa sih? Oh jangan-jangan temennya yang ini ya, yang nyantri, gitu. Itu
mereka mau ke sana ya belum selesai kayak gitu loh, Bib. Mereka belum selesai, akhirnya mereka nangis di situ. Sini aja sih rumah saya duduk di situ, duduk situ. Itu ada yang berdiri di tiang, pengen ke sana, aku pengen ke rumah, aku pengen ketemu Ahmad. Ada yang kayak gitu, ditarik lagi sama itu, jangan kayak gitu, dia udah meninggal. Enggak, belum meninggal, dia belum meninggal, kemarin aja ke rumah saya. Nah itu buktinya banyak orang tahlilan, masa ini warga bohong. Itu benar-benar dramatis di situ, Bib. Jadi banyak teman-teman yang nggak mau nerima. Nggak gini caranya, nggak gini. Ini jelas meninggal, jalan empat itu macam-macam, kita nggak pernah tahu. Ada yang lebih tegar gitu. Salah satu yang paling parah itu Jaki. Jaki itu paling dekat. Enggak, pokoknya kemarin dari rumah. Aku itu urip itu kemarin aja hidup ke rumah. Tapi mas, tolong mas yang sabar. Ada warga-warga yang banyakkan perempuan, ibu-ibu tua yang nggak ikut tahlil tentu ya. Itu ada apa sih? Apa rame-rame ada apa? Itu di sela soundnya sana loh yang lagi tahlil. Ini temennya si Ahmad, almarhum Ahmad. Itu nggak tahu kalau Ahmad meninggal. Ya Allah, jadi mereka ada yang histeris nangis. Nangisnya itu dicampur-campur sama nangisnya warga gitu loh. Ya gimana enggak kalau yang meninggal orang jahat mungkin ya. Terus dari keluarga jahat puas teman kan seperti itu kan. Itu ada yang kawus atau semacam. Kalau orang baik mereka tadinya kemarin udah nangis berjamaah, itu nangis lagi gara-gara ada bocah pesantren nyariin kawannya. Singkat cerita, Bib, acara selesai tetap aja teman-teman itu pengen langsung ke rumahnya Ahmad. Kita pengen ketemu sama orang tua, mastiin masih ada kesempatan. Mungkin enggak, orang udah 3 hari, enggak aja ada, termasuk si Zaki tetap nggak terima. Pasti ini belum meninggal, ini salah, ini semua salah, nggak mungkin. Tapi kamu jangan kayak gitu kalau mau bertemu ke rumah orang, kata temannya yang lain. Kamu harus kuat, harus tabah. Pokoknya kita harus datang ke rumah orang tuanya. Kita harus hormatin Ahmad. Kan ngomong kayak gitu, kita harus datang ke rumah. Masa kita harus balik lagi? Akhirnya mereka masih rebes milih begitu ya. Wes raine angel-angel kabeh, mukanya angel-angel kabeh, itu masuk ke dalam itu Pak, ini rewang-rewangnya yang masih lagi ngelempitin kloso apa lalu lebarannya beres-beres. Om Sam, ada tamu ini. Tamu siapa? Ini tadi acara ini ada tamunya saya. Aduh gawat kalau tamunya saya gitu kan. Orang lagi bergabung kayak gini, jangan-jangan tamu yang teman-teman dulu gitu loh, Bib. Itu kan nggak dikabarin, Bib. Itu enggak kayak teman-temannya almarhum Mas Ahmad. Itu Haji Sam langsung ya jatuh lagi air matanya, Bib. Dan dia itu memang lagi benar-benar berduka, diem, cuman ngomong itu dari semenjak anaknya sakit dia udah nggak ngomong banyak gitu loh, nggak mau nerima tamu juga, pokoknya nungguin anaknya gitu loh, Bib. Terus semenjak Ahmad meninggal dia nggak ngucapin apapun, pokoknya soalnya tetap tapi ngomong itu baru ketika tadi ada tamu temannya Mas Ahmad, suruh masuk sih, disuruh masuk pemain nangis, dia akhirnya suruh masuk. Ini ketahuan mungkin ya orang tua, walaupun banyak orang di situ, ada ibu-ibu juga, ada keluarga yang lain gitu, tetap aja anak-anak itu bisa ngerti ini bapaknya ini. Bahasa itu langsung gantian nangisan di situ, sesenggukan. Ya Allah, orang-orang kulan semua diceritain kisahnya. Pak, yakin Pak, kita nggak ngerti sama sekali. Kalau Ahmad itu sakit, pantesan dia kadang-kadang ngerasa kepalanya pusing, kalau diomongin minum obat katanya udah nggak apa-apa, aku nggak ngerti, ternyata dia ada kayak tumor otak atau apa semacamnya gitu loh, tapi didiemin nih gitu loh, mungkin terlalu ini apa belajar atau gimana loh, yang jelas itu jalan seperti itu lah, Bim. Terus di situ ngomong sama bapaknya kalau kemarin sama keluarga itu datang ke sana, suruh mereka itu ke sini, ke rumahnya bapak, lagi ada rame-rame, ya tambah sedih lagi, tambah pecah lagi, haru biru di situ lah. Berarti emang jasadnya udah meninggal, tapi seolah-olah Ahmad kesana ngabarin ya. Iya, kedekatan seorang teman, seorang sahabat, orang baik juga, dan dia kata orang-orang kan yang paham gitu, orang meninggal 3 hari sampai seminggu kan masih ada dalam lingkungan rumah kayak gitu loh, Bim. Itu dia kayak semacam ngasih tahu, aku udah nggak ada loh, ini kamu ke rumah, seperti itu. Akhirnya mereka ke rumah, udah saat itu mereka akhirnya nginep. Aku nggak mau ceritain terusnya, banyak kan nangisan semua lah, sedih-sedih. Terus akhirnya nginep di situ.
Dan mereka sebelum berangkat pulang ke rumahnya Mas Yung disanguni pirang-pirang. Dan Pak Haji ngomong, kalian sering kemari, Ahmad udah nggak ada, kalian, aku pengennya Ahmad begini, jadi orang yang manfaat, nggak seperti aku. Kalian harus seperti itu, paling nggak seperti itu. Kalau kalian sayang sama Ahmad seperti itu ya, diongkosin macam-macam. Tapi sebelum diongkosin, malamnya Pak Haji itu mimpi ketemu sama anaknya. Ya gitu, ketemu sama si Ahmad. Katanya mukanya mencorong gitu loh, mukanya bersinar. Terus dalam mimpi itu ngomong, Pak, Bapak itu jangan sedih kehilangan saya. Jangan sedih kehilangan saya. Kita insya Allah ketemu lagi, begitu loh. Nanti Bapak kalau mau jadi yang lebih baik, ya jangan nanggung-nanggung Pak. Nggak usah malu sama makhluk, malu sama yang di atas, begitu. Jangan nanggung-nanggung. Insya Allah nanti saya sendiri sama yang lain bakal jemput Bapak gitu. Yang lain siapa? Itu sambil nangis bapaknya di situ. Yang lain siapa? Itu nunjuk, katanya nunjuk. Ya di sana itu banyak orang-orang pakai jubah-jubah begitu loh. Ya gitu. Mimpinya tuh seperti itu. Akhirnya tetap aja dia kan jalan lagi ya. Dia kembali ke alam ke sana. Bapaknya Haji Sam itu nangis sungguhkan, akhirnya dibangunin sama istrinya, diceritain semuanya. Dan itu saat itu belum pulang teman-temannya itu, diceritain ya biru lagi, alhamdulillah mungkin dia di sana tenang gitu kan. Akhirnya selesai ceritanya, pulang ke kampungnya masing-masing begitu lebih. Iya, dulu emang kalau pengalamanku juga pernah kejadian kayak gitu yang jadi lebih tepatnya mungkin kayak pengasuh dulu ya. Itu pas saya lagi mukim nggak lama dia izin pulang, nggak taunya meninggal juga. Jadi gue sendiri juga keinget masa lalu lah gitu. Baik, Bibi tadi ceritanya udah segitu, Bi. Lumayan ya, Bi. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya. Itu jadi apa ya? Jadi ngingetin masa lalu gue juga, Yung. Oh gitu, iya. Oke. Ya buat Pak Sam, mudah-mudahan ya diberi ketabahan ya. Amin. Dan buat almarhum, mudah-mudahan ya husnul khotimah lah. Amin. Ya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Mas Ayung juga makasih banyak udah bawain cerita yang sangat bagus buat saya. Mas yang ngingetin gue dulu ya apa? Oke kawan-kawan, sampai jumpa lagi di ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.